Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kembali berjumpa dengan Bu Ima dalam mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, Bu Ima ingin bercerita sedikit. Siapapun menjadi warga negara Indonesia, pasti dan harusnya bangga dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Kita patut berbangga dengan semua kekayaan yang ada di Indonesia. Kita mempunyai laut yang sangat luas dan sangat indah di Indonesia. Kemudian kita juga punya sangat banyak kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga perlu tahu bahwasanya di Indonesia itu berbeda sekali dengan bangsa yang lain. Kenapa? Karena memang di Indonesia itu terdapat beragam suku, agama, ras, dan juga golongan. Berbeda dengan misalnya di Saudi Arabia, itu agamanya mayoritas atau 90% atau bahkan 100% itu adalah muslim. Sedangkan di Indonesia agamanya ada bermacam-macam, ada dari Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, dan lain sebagainya. Belum lagi dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. Tentu kita patut berbangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, di sini prinsipnya yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sudah dijelaskan Bu Ima, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini meskipun kita berbeda suku, agama, dan juga ras, tetapi kita tetap harus mengakui bahwasanya kita adalah bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada prinsip nasionalisme Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme kita terhadap negara Indonesia itu sendiri. Yang ketiga ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Di Indonesia, tentu kebebasan kita sebagai warga negara Indonesia, tentu kita mempunyai hak. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasannya kebebasan kita itu dibatasi dengan tanggung jawab. Nah, jadi kita juga tidak boleh mengingkari ataupun mengganggu haknya orang lain. Yang keempat itu ada prinsip wawasan Nusantara. Yang terakhir ada prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Setelah kita belajar tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, kita masuk kepada permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Yang pertama, ada permasalahan karena faktor agama. Nah, di sini faktor agama itu adalah faktor yang paling riskan ketika ada suatu masalah. Kenapa? Karena memang agama itu adalah hal yang paling sensitif di antara manusia dengan manusia. Kenapa? Karena memang agama itu tidak bisa dianggap sama. Karena kepercayaan satu orang dengan yang lain itu pasti berbeda. Jadi kalian sebagai seseorang yang memiliki agama Islam misalnya, kalian tidak boleh memaksakan kepada pemeluk agama lain, misalnya agama Kristen,
untuk mengikuti apa yang kamu lakukan. Karena bagi kamu, agama kamu yang paling benar. Tetapi bagi orang lain, agama mereka lah yang paling benar. Jadi di sini faktor agama adalah salah satu faktor yang sangat riskan ataupun yang sering menjadi bahan permasalahan seperti itu. Setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya kita di Indonesia itu mengakui tidak hanya satu agama tetapi beberapa agama. Jadi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain yang berbeda agama. Nah, contoh masalah karena faktor agama yaitu ada perselisihan agama di Aceh, kemudian ada konflik di Poso, kemudian ada konflik Tanjung Badai, kemudian ada konflik di Sampang, ada di konflik di Papua. Nah, itu adalah salah satu konflik yang disebabkan oleh faktor agama yang uh, masalahnya tuh menurut Bu Ima itu sangat besar karena memang tidak bisa suatu agama itu dipaksakan terhadap seseorang karena memang agama adalah suatu keyakinan atau kepercayaan begitu ya. Yang kedua ada keanekaragaman suku bangsa. Nah, di sini keanekaragaman suku bangsa juga termasuk faktor faktor permasalahan. Namun faktor permasalahannya tidak sebesar seperti agama. Karena memang suku itu juga hampir mirip ya, mirip dengan kepercayaan melainkan suku itu lebih ke identitas. Jadi identitas saya sebagai suku Jawa adalah ini misalnya. Nah, itu. Nah, yang perbedaan suku bangsa satu dengan yang lain dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. Ada tipe fisik, kemudian ada bahasa, ada adat istiadat, ada kesenian daerah, ada kekerabatan. Nah, di sini kalian bisa melihat di sekeliling kalian tentang suku-suku apa saja yang tinggal di lingkungan kalian. Kalau Jawa, misalnya suku Jawa, ada juga yang dari misalnya Jawa pun juga berbeda-beda. Jawa Tengah di sini Semarang dengan daerah Tegal itu juga berbeda dalam bahasanya. Kalau di daerah sana ngapak seperti itu ya. Jadi di sini adalah juga kita harus meminimalisir bagaimana caranya agar tidak terjadi konflik meskipun berbeda suku bangsa. Yang ketiga ada keanekaragaman ras. Nah, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras disebabkan oleh kehadiran bangsa asing ke Indonesia. Jadi, yang menyebabkan di Indonesia itu banyak sekali ras karena apa? Karena dulu Indonesia pernah dijajah Jepang misalnya. Karena memang dulu bangsa Indonesia hadir bangsa asing ke Indonesia itu. Nah, yang pertama ada ras Malayan Mongoloid yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Kemudian yang kedua ada ras Manlanesoid yang tersebar di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan juga Maluku. Kemudian ada ras Kaukosoid. Nah, di sini itu berasal dari bangsa asing yaitu bangsa India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, kalau yang keempat itu ada ras Asiatik Mongoloid. Nah, seperti orang Tionghoa, Korea, Jepang. Nah, ras ini juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, suku ini terkadang mendiami suatu wilayah tertentu. Misalnya, di Semarang itu ada yang namanya Pecinan. Itu daerah di mana orang-orang Tionghoa tinggal seperti itu. Itu adalah salah satu contoh keanekaragaman ras di sekitar kita.
Nah, setelah kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan yang ada di Indonesia, nah, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki tugas untuk selalu menjaga ketertiban di lingkungan Indonesia. Nah, kita harus tetap bersikap menghormati antara satu suku dengan satu yang lainnya, kemudian satu ras dengan yang lainnya, dengan cara bagaimana? Yang pertama, dengan cara menerima ras orang lain dalam pergaulan sehari-hari, dalam pergaulan masyarakat, tidak membeda-bedakan ras, seperti itu ya. Yang kedua, tidak menjelek-jelekan atau menghina ataupun merendahkan ras orang lain. Karena apa? Karena kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harkat dan martabat yang sama. Jadi itu adalah salah satu sikap agar tidak terjadi permasalahan ataupun konflik. Yang pertama ada menerima, yang kedua adalah tidak menjelek-jelekan. Itu adalah kuncinya. Cukup sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengambil ilmu dari sedikit yang Bu Ima sampaikan kepada kalian, dan Bu Ima berharap kalian juga bisa menerapkan ilmu yang kalian dapatkan di kemudian hari ataupun di kehidupan sehari-hari kalian. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.